Bayangkan sebuah dunia di mana kekaisaran besar runtuh, dan dari abu kehancuran itu muncul tiga kekuatan yang saling bersaing untuk menguasai daratan luas Tiongkok. Inilah kisah Perang Tiga Kerajaan, sebuah konflik epik yang bukan hanya mengubah sejarah Cina, tapi juga membentuk budaya, filosofi, dan imajinasi rakyatnya selama berabad-abad. Di balik legenda-legenda tentang jenderal jenius, pengkhianatan, dan peperangan besar, tersembunyi kenyataan pahit tentang ambisi, darah, dan kehancuran. Namun, apakah semua yang kita ketahui tentang Perang Tiga Kerajaan benar-benar akurat? Ataukah sejarah telah dibentuk oleh pemenang dan ditulis kembali demi kepentingan politik? Dalam investigasi kali ini, kita akan menyusuri jejak konflik terbesar di awal milenium pertama Masehi, dari kejatuhan dinasti Han, munculnya tiga kerajaan besar, hingga misteri di balik akhir perang yang disebut-sebut sebagai penyatuan, tapi menyisakan banyak tanda tanya. Luo Guanzhong, penulis novel epic Romance of the Three Kingdoms, menyulut imajinasi dunia dengan kisah tentang Liu Bei yang penuh kebajikan, Cao Cao yang licik namun jenius, dan Sun Quan yang pragmatis. Tapi apakah mereka benar-benar seperti itu? Apakah moralitas menjadi senjata, atau hanya topeng yang digunakan dalam perang yang tak kenal ampun ini? Investigasi AI akan membawa Anda menelusuri pertempuran-pertempuran legendaris, taktik militer yang mendahului zamannya, dan tokoh-tokoh yang namanya masih dikenang hingga hari ini. Tapi di balik semua itu, ada misteri yang lebih besar. Bagaimana konflik ini bisa terjadi? Dan apakah semuanya memang harus berakhir seperti itu? Perang Tiga Kerajaan tidak terjadi dalam semalam. Ia bermula dari keruntuhan internal dinasti Han yang telah memerintah selama 4 abad. Kekaisaran mulai melemah oleh korupsi, perebutan kekuasaan dalam istana, dan tekanan dari pemberontakan rakyat yang sudah muak dengan kelaparan dan pajak berat. Salah satu pemicu utama kekacauan adalah pemberontakan Serban Kuning pada tahun 184 Masehi, dipimpin oleh kelompok keagamaan Taois yang mengklaim akan mendatangkan zaman keemasan baru. Mereka bukan hanya pemberontak, tapi simbol bahwa rakyat tak lagi mempercayai legitimasi kekaisaran. Kekacauan itu membuka peluang bagi para panglima dan pejabat militer untuk memobilisasi pasukan mereka. Salah satu tokoh yang naik daun adalah Cao Cao, seorang pejabat istana yang kemudian menjadi panglima perang paling ditakuti dan disegani di Tiongkok. Di sisi lain, muncul pula tokoh-tokoh seperti Liu Bei, yang mengklaim sebagai keturunan Kaisar Han dan ingin mengembalikan kejayaan kekaisaran, serta Sun Jian, pemimpin dari wilayah selatan yang akan membuka jalan bagi berdirinya negara Wu. Peta kekuasaan mulai terpecah. Dari pusat kekaisaran yang lumpuh, muncul tiga kekuatan besar, masing-masing membawa visi berbeda, namun semua dipenuhi ambisi yang sama, menguasai Tiongkok. Perang Tiga Kerajaan bukan hanya tentang pertempuran berdarah, tapi juga tentang kecerdasan strategi. Di era ini, ilmu militer mencapai puncaknya, dari penyergapan cerdas, manipulasi psikologis, hingga penggunaan medan untuk mengalahkan lawan yang lebih kuat. Cao Cao dikenal sebagai ahli strategi yang brutal tapi brilian. Dalam pertempuran Guandu, ia mengalahkan musuh yang pasukannya jauh lebih besar dengan menghancurkan logistik mereka. Ia membuktikan bahwa perang bisa dimenangkan tanpa banyak mengayunkan pedang. Di pihak lain, Zhuge Liang, penasehat Liu Bei, dianggap sebagai dewa strategi. Ia menggunakan tipu muslihat, ramalan cuaca, hingga menciptakan revolving crossbow dan stone sentinel maze untuk mengelabui musuh. Namun, tidak semua taktik berakhir dengan kemenangan. Banyak pula yang menggunakan pengkhianatan dan manipulasi, seperti penjebakan dalam pertempuran Red Cliffs, yang menyebabkan armada Cao Cao hancur total oleh gabungan pasukan Liu Bei dan Sun Quan. Perang ini mengajarkan bahwa kadang, satu ide bisa lebih mematikan dari 1000 prajurit. Tapi siapa sebenarnya dalang dari semua permainan ini? Setelah kekuasaan Han benar-benar runtuh, muncul tiga negara utama. Wei di utara, dipimpin oleh Cao Cao dan keturunannya, Shu di barat daya, dipimpin oleh Liu Bei, dan Wu di tenggara, dikuasai keluarga Sun. Wei memiliki kekuatan militer dan ekonomi terbesar. Mereka menguasai pusat kekuasaan lama dan didukung struktur birokrasi yang rapi. Namun, legitimasi mereka dipertanyakan karena mendepak Kaisar Han terakhir.
Shu mengklaim memiliki hak sah atas tahta karena Liu Bei berdarah kekaisaran. Namun wilayahnya kecil dan sumber dayanya terbatas. Shu lebih banyak mengandalkan popularitas dan propaganda moral. Sementara Wu berada di delta Yangtze, menggunakan kekayaan perdagangannya untuk memperkuat armada dan mempertahankan wilayah dari serangan darat maupun laut. Sun Quan dikenal cerdas dan diplomatis, menjalin aliansi yang fleksibel untuk bertahan. Ketiga kerajaan ini saling berperang dan juga bersekutu tergantung kepentingan saat itu. Tapi di balik pertarungan politik ini, rakyat biasa seringkali menjadi korban utama, dijadikan prajurit paksa, mengalami kelaparan, dan hidup di bawah bayang-bayang perang tanpa akhir. Pertanyaannya, dari ketiganya, siapa yang sebenarnya pantas memimpin Tiongkok? Banyak orang mengenal Perang Tiga Kerajaan bukan dari buku sejarah, tapi dari novel klasik Romance of the Three Kingdoms. Namun karya ini adalah campuran antara fakta dan fiksi, sebuah narasi penuh dramatisasi yang membentuk persepsi jutaan orang. Liu Bei digambarkan sebagai pemimpin yang bijak dan rendah hati, sementara Cao Cao sebagai tiran kejam yang tak punya belas kasih. Tapi catatan sejarah menyebutkan bahwa Liu Bei juga kejam terhadap lawannya, dan Cao Cao justru dikenal sangat efisien dalam pemerintahan. Tokoh seperti Guan Yu, yang dipuja sebagai dewa keadilan, mungkin tidak seherau seperti yang diceritakan. Sumber sejarah menyebutkan bahwa ia pernah menyerah dan bergabung dengan musuh demi menyelamatkan dirinya. Zhuge Liang pun bukan tanpa celah. Meski dikenal jenius, ia juga membuat banyak kesalahan strategis, terutama dalam kampanye militer ke utara yang gagal total. Jadi, apakah kita telah memuja para jenderal dan pemimpin ini berdasarkan cerita yang telah dimodifikasi? Sejarah dan mitologi kadang hanya dipisahkan oleh satu hal, siapa yang menuliskannya. Pada tahun 280 Masehi, dinasti Jin dari utara akhirnya berhasil mengalahkan negara Wu, menyatukan Tiongkok kembali untuk sementara waktu. Tapi penyatuan ini tidak bertahan lama. Konflik internal dan invasi dari utara kembali memecah tanah Tiongkok. Dinasti Jin yang menggantikan Wei sebenarnya adalah kelanjutan dari kekuasaan Cao Cao, lewat anak buahnya yang kemudian merebut tahta. Tapi ini bukan penyatuan yang damai, melainkan dominasi. Banyak yang bertanya, apakah semua perang dan pengorbanan ini berakhir sia-sia? Karena setelah penyatuan, negeri ini kembali terpecah dan perang terus terjadi sepanjang era dinasti Selatan Utara. Namun Perang Tiga Kerajaan meninggalkan warisan yang abadi. Tidak hanya dalam sejarah militer, tapi juga dalam filosofi, seni, budaya populer, dan bahkan dalam cara orang Cina memahami kepemimpinan dan strategi hingga kini. Apakah ini akhir? Atau hanya awal dari siklus kekuasaan yang terus berulang dalam sejarah Tiongkok? Perang Tiga Kerajaan bukan sekadar cerita tentang pertempuran dan politik. Ia adalah cermin dari manusia itu sendiri, ambisi, kesetiaan, pengkhianatan, dan perjuangan untuk bertahan hidup di tengah kekacauan. Sejarah seringkali dibentuk oleh suara yang paling keras dan pedang yang paling tajam. Tapi dalam bayang-bayang konflik itu, ada banyak kebenaran yang dikubur, menunggu untuk digali kembali. Melalui investigasi ini, kita belajar bahwa tidak ada yang benar-benar hitam atau putih. Pahlawan bisa menjadi penjahat, dan penjahat bisa menjadi penyelamat, tergantung dari mana kita memandang. Dan satu hal yang pasti, Perang Tiga Kerajaan bukan hanya membentuk sejarah Tiongkok, tapi juga membentuk cara dunia memandang kekuasaan, strategi, dan harga dari perdamaian.